warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Oke, saleh-saleha. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa bertemu di video pembelajaran yang kesekian kalinya. Oke, saleh-saleha. Hari ini kita pembelajarannya yaitu materi PAI ya, Nak, Pendidikan Agama Islam. Nah, hari ini materi kita sudah memasuki pembelajaran yang keempat. Oke, saleh-saleha. Sebelumnya di materi yang ketiga atau pembelajaran yang ketiga kita sudah membahas tentang Allah Maha Esa. Ya, Nak, kita ingat kembali apa maksud dari Allah Maha Esa. Jadi Allah Maha Esa itu ingat apa, Nak? Bahwa Allah itu tidak bergantung kepada makhluk yang Allah ciptakan. Semuanya, apapun yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat Allah Maha Esa. Ya, Nak? Oke, saleh-saleha. Hari ini materi pembelajaran kita yaitu tentang perilaku terpuji. Nah, hari ini ada 3 perilaku yang akan kita bahas, yang akan Ibu jelaskan. Oke, dengarkan baik-baik. Oke, saleh-saleha, kita memasuki judul yang pertama ya, yaitu sikap mandiri. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya amal manusia adalah mereka yang memakan dari hasil usahanya sendiri. Nah, saleh-saleha, jadi makna dari hadis yang Ibu bacakan tadi adalah bahwa Rasulullah SAW menyukai orang-orang yang mandiri. Artinya adalah orang-orang yang melakukan satu aktivitas dengan usahanya sendiri, tanpa menyusahkan orang lain dan tanpa bergantung kepada orang lain. Nah, lawan dari sikap mandiri itu adalah sikap bergantung. Artinya, dia selalu menunggu bantuan dari orang lain, tidak mau melakukan sesuatu secara sendiri. Jadi, sikap baiknya adalah mandiri dan sikap buruknya adalah bergantung. Ya, hindari sikap bergantung. Karena apa? Karena kita tadi sudah dianugerahi oleh Allah yaitu kekuatan atau tenaga dan pikiran agar supaya setiap manusia dia bisa menjadi orang yang mandiri tanpa bantuan orang lain atau tanpa menyusahkan orang lain dan menunggu bantuan dari orang lainnya, Nak. Oke, Nak, saleh-saleha, selanjutnya adalah contoh sikap mandiri. Jadi, contoh sikap mandiri itu banyak ya, Nak ya. Salah satunya adalah mandiri dalam belajar. Artinya, ketika kita sudah mendapatkan tugas atau materi yang sudah diberikan oleh guru, maka sikap mandirinya adalah antum harus belajar dengan sendiri tanpa harus diingatkan oleh ibu, oleh ayah, atau oleh kakak antum. Nah, dengan antum belajar sendiri tanpa harus diingatkan, itu sudah termasuk sikap mandiri. Nah, soleh-soleha, yang kedua yaitu mandiri pada ibadah. Artinya ketika antum sudah mendengarkan azan, itu tandanya sudah masuk waktu sholat. Nah, kalau antum sudah mendengar azan dan antum langsung bergerak untuk sholat, maka antum sudah termasuk anak yang mandiri. Kenapa? Karena antum tidak perlu diingatkan lagi. Tidak harus diingatkan lagi untuk sholat. Ayo sudah masuk waktu sholat, ayo sholat. Nah, tidak perlu diingatkan lagi. Artinya antum sudah menjadi anak yang mandiri. Atau yang terakhir contohnya adalah mandiri terhadap diri sendiri. Nah, misalkan antum bangun tidur lalu melihat tempat tidur yang berantakan. Nah, dengan begitu antum langsung membersihkan atau membereskan tempat tidur antum tanpa harus disuruh oleh bunda. Maka antum juga termasuk anak yang mandiri terhadap diri sendiri, yaitu melakukan aktivitasnya dengan sendiri. Baik itu mandiri dalam belajar, mandiri dalam beribadah, atau mandiri terhadap diri sendiri. Nah, artinya sikap mandiri itu, Nak, melakukan apapun tanpa harus diingatkan atau disuruh, tanpa menunggu bantuan dari orang lain. Nah, soleh-soleha, bagaimana cara menumbuhkan sikap mandiri? Jadi, agar kita menjadi orang yang mandiri, anak yang mandiri, maka hal itu harus dimulai dari sejak sekarang ya, Nak. Dari mulai kecil, antum sudah harus terbiasa melakukan pekerjaan itu sendiri. Contohnya, merapikan tempat tidur sendiri, sholat dan mengaji tanpa harus diingatkan lagi, atau mengerjakan PR dengan sendiri tanpa harus diingatkan, memakai baju sendiri, mandi sendiri, makannya itu ngambil sendiri tanpa harus disiapkan oleh ayah dan bunda.
Artinya antum sudah harus terbiasa dari kecil, sehingga hal itu akan membiasakan antum sampai antum dewasa nanti. Nah, soleh-soleha, selanjutnya adalah tanda-tanda anak yang mandiri. Tanda-tanda anak yang mandiri yang pertama adalah rajin mengerjakan sesuatu. Nah, misalkan ada satu tugas, maka anak yang mandiri dia akan mengerjakan baik tugas itu tugas di rumah atau tugas di sekolah. Yang kedua, tanda-tanda anak yang mandiri adalah dia tidak suka bergantung pada orang lain. Nah, maksudnya adalah jika ada pekerjaan yang bisa dia lakukan sendiri, maka dia tidak perlu dan tidak mau menunggu bantuan dari orang lain. Dan dia mengerjakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab. Selanjutnya adalah tidak menunda-nunda pekerjaan. Artinya anak yang mandiri itu dia tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Jika pekerjaan itu diberikan sekarang, maka dia langsung mengerjakan tanpa harus ditunda-tunda.